Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama dengan Bang Lukman Hadi. Ya. Beliau adalah seorang ketua KNPI Kepulauan Seribu ya Bang ya. Betul. Selain itu ketua di PP jadi apa Bang? Ketua juga. Ketua juga ya. Untuk di MPC ya? MPC itu apa Bang? Boleh kita sih? MPC itu tingkatan kabupaten kota ya. Oh, sebutannya di PP MPC. Boleh perkenalkan diri dulu Bang? Ya, terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman, asli Pulau Seribu. Ya, saya lahir besar di pulau. Ya, boleh dibilang ya orang laut lah. Anak laut. Anak pinggir pantai ya Bang. Kayak anak naik dong. Itu. Keseharian sih selain ngurus organisasi baik KNPI maupun BP, ya kita juga ya saya background sih kontraktor, ya kan anak pulau ya nyoba menggali daerahnya sendiri kali Bang ya, potensi daerah. Ikut membangun Pulau Seribu. Oke. Gitu. Lanjut di permasalahan pokok ya. Sersan sih sebenarnya lebih sersan. Kita nih negara kita nih lagi masih maraknya, masih panas-panasnya isu masalah radikalisme. Otomatis radikalisme itu adalah menyimpangkan ideologi ya Bang, ideologi lebih ke kekerasan, bahkan mendorongnya ke agama ya Bang ya, narasinya lebih ke agama gitu. Sedangkan ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Setujukah Abang? Menurut pandangan Abang nih sebagai ketua OKP, ketua KNPI Kepulauan Seribu, bagaimana sih Bang meliterasi para anak muda tentang pentingnya ideologi? Sebenarnya sih begini ya, banyak maraknya saat ini masuknya ya kan virus radikalisme ya kan terorisme. Ya alhamdulillah sih kita di pulau ada masih belum ya, semoga sih tidak ya kan. Kenapa mungkin akses yang kesana yang agak terbatas ya kan, karena pulau sampai sehingga kalau ada paham-paham seperti itu masuk ke pulau itu cepat sekali kebaca gitu loh, karena komunitas pulau kecil kita semua satu sama lain kenal ya gitu. Sebenarnya sih ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ya kan, dengan melakukan pembinaan. Kalau seperti dulu kan kita di sekolah itu ada pelajaran PMP, Pancasila, kenalan tentang apa sih itu Pancasila, segala macam. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini pendidikan sudah hampir terkikis, sudah berkurang sehingga dia memahami apa itu Pancasila, apa itu kebinekaan. Makanya kita terutama saya sebagai ketua KNPI yang menaungi ya kan, yang mewadahi teman-teman pemuda, kita memberikan pemahaman itu kepada anak-anak milenial, karena mereka yang masih labil. Jadi kita kenalkan itu Pancasila, kebinekaan. Yang terpenting sih toleransi ya kan. Kalau toleransi itu sudah dijalankan ya kan, paham terhadap radikalisme itu, paham perbedaan agama ya kan, itu bisa kita gesekan itu bisa kita minimalisir. Terus menurut Abang, pandangan Abang namanya radikalisme itu seperti apa sih kalau dijabarin secara global atau secara milenial zaman sekarang lah, biar anak-anak di sana paham masalah radikalisme itu sendiri Bang? Jadi kalau radikalismenya sebenarnya sekarang radikalisme itu dikandalkan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh satu agama ya kan, ya boleh kita sebut ya Islam lah, karena apa yang dibawa oleh paham-paham negara syariat apa segala macam ya kan, negara Islam ya kan, itu banyak yang dilihat ya, padahal
radikalisme itu bukan hanya dari Islam, ya kan? Dari agama-agama yang lain pun ada, tapi karena Indonesia ini negara mayoritas Islam, ya kan, mungkin itu yang banyak digaungkan. Jadi pemahaman tentang ya kan perubahan ideologi negara lah, ya kan. Jadi perubahan ideologi negara dari Pancasila ke ideologi yang lain. Padahal Pancasila itu sudah bisa menaungi semua paham-paham yang ada di agama yang ada di Indonesia. Jadi semuanya ada lengkap di Pancasila. Bapak pendiri bangsa kita sudah merumuskan itu semua. Gitu. Di Pancasila itu ada syariat Islam, ada juga Kristen, Hindu, semua dirangkum jadi satu. Sebenarnya kalau kita semua memahami makna Pancasila itu sendiri, maka virus radikalisme itu bisa kita tangkal, bisa kita halau seperti itu. Jadi tugas kita sama-sama membumikan kembali Pancasila kepada anak-anak teman-teman pemuda milenial. Oke Bang, lanjut di pertanyaan berikutnya. Kan sekarang ini semua udah serba teknologi, serba medsos. Mungkin nggak sih beredarnya konten-konten kekerasan, konten-konten yang sedikit ekstrim menentang ideologi Pancasila itu sangat berpengaruh terhadap milenial itu sendiri, Bang? Sangat. Ya. Itu sangat berpengaruh. Kenapa? Dengan majunya teknologi yang ada, cepatnya penyampaian informasi kepada anak-anak milenial. Mereka melihat YouTube, Facebook, Instagram. Itu banyak konten-konten dan penyampaian kekerasan terhadap satu golongan, mendiskreditkan satu golongan. Itu banyak yang dilihat. Maka di sini harus ada peran serta dari pemerintah, terutama Kominfo lah, yang punya akses di jaringan media sosial. Pemerintah harus bisa memfilter. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita saya sebagai KMPI juga punya andil selain harus ada pemerintah yang bisa menyaring, ya kan, kita pun sama-sama, karena ini menjadi tugas kita bersama. Nggak bisa juga kita memberikan tugas itu kepada pemerintah secara full untuk melakukan penyaringan itu. Nggak bisa seperti itu juga. Jadi kita punya tugas masing-masing, bagaimana memberikan pemahaman kepada adik-adik kita, terutama anak-anak usia labil ya. Mungkin kalau sekarang 10 tahun aja sudah bisa, udah lihai banget mereka berselancar di dunia maya. Oke Bang, terakhir Bang, kasih dong Bang himbauan kepada teman-teman kita di luar sana, khususnya pada kaum milenial. Milenial sekarang tuh di usia 13 ya Bang ya, sudah disebut milenial. Karena kecanggihan teknologi itu sendiri Bang. Arahan Bang sedikit, Abang sebagai ketua KMPI memberikan edukasi atau literasi sedikit kepada teman-teman kita di luar sana bahwa menjaga ideologi Pancasila adalah hak mutlak menjaga NKRI itu sendiri Bang. Boleh Bang? Jadi ini tambahan aja ya. Mungkin untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, ya kan, apa yang sudah dilakukan pemerintah waktu kemarin, ya kan, memberikan himbauan agar semua aktivitas di pagi hari sebelum dimulai itu di setel lagu Indonesia Raya, ya kan. Nah, mungkin itu cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mengikuti perkembangan zaman, ya kan, yang mungkin belum bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ya sudah, kita dengarkan saja gitu loh, itu diputar, ya kan. Saya pikir itu hal yang bagus. Nah, terkait masalah tugas kita bersama untuk menjaga NKRI ini, pemahaman terhadap norma-norma Pancasila, norma-norma keagamaan, ya kan, itu harus kita tanamkan mulai dari diri kita sendiri, ya kan. Jadi boleh dibilang nggak usahlah kita ambil pusing seperti itu. Ada
masukan, oh buat negara saya Islam, oh ini Islam seperti ini, ya kan, oh ada kadun, ya kan, terus ada kampret, apa segala macam. Nah itu semua yang merusak gitu loh, ya kan, yang merusak nilai-nilai norma toleransi. Perbedaan itu biasa, ya kan. Yang luar biasa itu bagaimana kita mengemas perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Hal sepertinya gini, pelangi tidak akan indah, Mbak, kalau hanya ada satu warna. Oh iya betul. Gitu loh. Itu dikatakan pelangi itu indah karena dia banyak warna. Sama perbedaan-perbedaan kita yang ada di masyarakat itu jangan dijadikan sebuah gap, ya kan, sebuah batasan kita untuk bisa menyatu. Tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai penyatuan sehingga bisa dilihat indah seperti pelangi. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Ketua KNP Kepulauan Seribu. Bincang kita sebentar kali ini, cuman maknanya dalam ya. Apalagi mengenai soal ideologi Pancasila, nasionalisme, dan tatanan hidup sebagai warga negara Indonesia yang memang kita beragam bangsa, suku, budaya, dan bahasa ya Bang. Betul kata, mengutip bahasanya Bang Lukman, hidup kita itu bagaikan pelangi, jangan satu warna aja, tapi harus berbagai warna biar kelihatannya lebih indah. Betul. Oke, salam sehat untuk kita semua. Siap. Sukses dan tetap semangat. Ya.